Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-55 yang dalam pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan dari penjelasan penulis tentang al-iman bir rusul. Setelah pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan ini tentang sebagian dari dalil yang menunjukkan akan kewajiban iman kepada para rasul, maka pada kesempatan kita kali ini Syekh rahimahullah ta'ala kita akan membaca penjelasan Syekh tentang makna al-iman bir rusul. Beliau mengatakan, ma ma'na al-imani bir rusuli? Apa makna iman kepada para rasul? Nah, mengetahui tentang makna iman kepada para rasul merupakan perkara yang sangat penting agar kita bisa mewujudkan keimanan kepada para rasul tersebut dalam diri kita. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, huwa tasdiqul jazimu bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan minhum yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wal kufri bima yu'badu min dunihi. Beliau mengatakan iman kepada rasul adalah at-tasdiqul jazimu, membenarkan dengan kuat, dengan kokoh, ini dengan pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan, Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, minhum, itu dari kalangan umat tersebut. Ya, seperti contohnya adalah Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus kepada umat manusia yang bermula dari bangsa Arab, maka beliau adalah dari bagian bangsa Arab tersebut. Seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau diutus oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel, maka beliau adalah salah satu di antara bagian dari Bani Israel tersebut. Dan begitu seterusnya. Maka manusia mendapatkan Rasul utusan Allah Ta'ala yang dari jenis manusia itu sendiri. Nah, Allah Ta'ala mengutus pada setiap umat seorang Rasul dari kalangan mereka. Yang ini merupakan salah satu di antara hikmah Allah Ta'ala agar Rasul tersebut lebih mudah untuk diterima. Karena mereka masyarakat itu telah mengetahui yakni sifat-sifat Rasul tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang terkenal di kalangan masyarakatnya sebagai orang yang jujur dan terpercaya, as-sadiqul amin. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengangkatnya sebagai seorang Rasul, potensi besar untuk diterima telah ada. Walaupun secara realita ya, banyak orang yang mengingkari Rasulullah SAW ketika itu, yaitu di awal-awal dakwah beliau SAW, karena memang apa yang beliau dakwahkan itu bertentangan dengan hawa nafsu dan kebodohan yang merajalela pada zaman itu. Nah, yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wal kufri bima yu'badu min dunihi. Yang Rasul tersebut mengajak mereka, menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata, dan mengajak mereka, menyuruh mereka untuk kufur, yaitu mengingkari kepada apa saja yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seluruh para nabi dan rasul tugasnya sama, yaitu mengajak masyarakatnya, mengajak umatnya untuk kembali beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan meninggalkan semua peribadahan dan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini telah Allah Ta'ala tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang Rasul, ya, yang seruannya adalah u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala saja dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna yang menjadi pokok
dari keimanan terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana setiap kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mengajak umatnya, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja, dan untuk mereka meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberikan tambahan penjelasan tentang makna iman kepada rasul ini. Beliau mengatakan, wa anna jami'ahum sadiquna musaddaquna baruna rashiduna kiramun bararatun atqiya'u umana'u hudatun muhtaduna. Beliau menyebutkan di sini tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau mengatakan bahwasanya jami'ahum, seluruh para nabi dan rasul tersebut, sadiquna, adalah orang-orang yang jujur, musaddaquna, dan mereka adalah orang-orang yang dibenarkan, yakni dibenarkan dari sisi Allah Ta'ala, di mana mereka mendapatkan wahyu-wahyu yang benar, ya, wahyu-wahyu yang sifatnya itulah wahyu yang benar, tidak ada kedustaan, tidak ada kepalsuan padanya, ya. Dan juga mereka adalah para rasul yang mendapatkan pembenaran dari orang-orang yang beriman. Baruna, mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Rashiduna, mereka orang-orang yang lurus. Kiramun, mereka adalah orang-orang yang mulia. Bararatun, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atqiya'u, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Umana'u, mereka orang-orang yang amanah, mendapatkan bisa dipercaya ketika diberikan amanah, ini tidak akan berkhianat sama sekali. Hudatum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk dan mereka sendiri mendapatkan ataupun mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Wabil barahinil zahirati wal ayatil bahirati min rabbihim muayyadun, dan mereka itu dengan bukti-bukti yang nyata dan tanda-tanda yang menakjubkan dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muayyadun, yaitu mereka dikuatkan. Maksudnya di sini bahwasanya mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, tatkala mereka mengumumkan kepada umat manusia bahwasanya mereka adalah utusan Allah Ta'ala, ya, yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan ta'yid, ini memberikan dukungan, penguatan kepada mereka dengan diberikan ayat-ayat al-bahirah, yaitu tanda-tanda akan kebenaran mereka yang sangat-sangat mengagumkan, dan juga bukti-bukti yang nyata, yang biasanya hal itu disebut sebagai mukjizat atau tanda-tanda kenabian. Sehingga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka memiliki mukjizat ataupun yang disebut dengan tanda-tanda kenabian, yang hal itu menjadi bukti akan kebenaran mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi bukti akan benarnya risalah mereka. Lalu Syekh mengatakan, wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi lam yaktumu wa lam yughayyiru wa lam yazidu fihi min indi anfusihim harfan wa lam yanqusuhu. Beliau menjelaskan tentang betapa amanahnya mereka, ya, bahwasanya mereka, kata beliau, annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi, mereka telah menyampaikan semua apa saja yang Allah Ta'ala utus mereka dengan membawanya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada umat manusia. Maka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ini betul-betul telah menyampaikan seluruh risalah tersebut tanpa terkecuali, ya, menyampaikan seluruhnya. Lam yaktumu, tidak menyembunyikan sebagian darinya. Walam yughayyiru, tidak pula mengubahnya, tidak mengubah sedikit pun dari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yazidu fihi min indi anfusihim harfan, dan mereka juga tidak menambahi dalam risalah yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah perintahkan mereka untuk menyampaikannya. Mereka tidak menambahi dari sisi mereka sendiri harfan, walaupun hanya satu huruf saja. Walam yanqusuhu, dan mereka tidak mengurang-uranginya. Ini menunjukkan akan betapa amanahnya mereka, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sifat amanah ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang yang tidak memiliki amanah untuk diberikan tugas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini sangat berbahaya sekali. Maka Allah Ta'ala, zat yang mengetahui
seluk-beluk manusia mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan risalah ini, maka Allah Ta'ala memilih para rasul yang mereka memiliki sifat-sifat amanah. Mereka memiliki sifat amanah sehingga ketika mereka diperintahkan untuk membawa risalah ini, mereka menyampaikannya dengan sebaik-baik penyampaian. Seluruhnya disampaikan oleh mereka, tidak ada satupun yang ditambahi, tidak ada satupun yang dikurangi, tidak diubah sama sekali. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 35, fahal 'alar rusuli illa al-balaghul mubin. Maka bukankah kewajiban para rasul alaihi wassalatu wassalam melainkan adalah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yang jelas, yang bisa menerangkan kepada umat manusia tentang kebenaran yang Allah Ta'ala bawakan mereka untuk menyampaikannya. Fahal 'alar rusuli illa al-balaghul mubin. Maka tidaklah para rasul tersebut melainkan menyampaikan dengan cara yang paling jelas dalam menyampaikan kebenaran dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum kulluhum 'alal haqqil mubin. Dan bahwasanya mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya berada di atas kebenaran yang nyata. Wa anna Allah ta'ala ittakhadha Ibrahim khalilan wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan wa kallama Musa taklima. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala setelah menyebutkan tadi tentang keumuman para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang sifat-sifatnya begitu mulia, dan mereka adalah orang-orang yang pasti jujur, pasti amanah, dan mereka semua mendapatkan pendukung dari Allah Ta'ala berupa mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala berupa ayat-ayat ataupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan sebagai bukti akan kebenaran mereka. Maka kemudian di sini Syekh mulai menyebutkan sebagian keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Karena memang Allah Ta'ala lebih utamakan sebagian nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Maka Syekh mengatakan di antara keyakinan yang harus kita yakini, wa anna Allah Ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Al-Khalil itu derajat yang lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar Habib. Al-Habib adalah orang yang dicintai. Adapun Al-Khalil dia adalah orang yang diberikan kecintaan yang lebih dalam dari sekedar hanya cinta. Kata para ulama, al-khullah, ini merupakan masdar dari kalimat khalil ini, dia adalah derajat yang lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Dia cinta yang lebih tinggi derajatnya. Demikian pula wattakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan. Demikian pula Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai khalilnya. Wa kallama Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara kepada Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraannya. Yang ini merupakan keistimewaan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, di mana Allah Ta'ala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian Syekh mengatakan wa rafa'a Idris makanan aliyan, dan Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Idris pada tempat yang tinggi. Diterangkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksudnya tempat yang tinggi ini adalah Nabi Idris alaihissalam ditempatkan oleh Allah Ta'ala di langit keempat, di mana hal itu telah diterangkan atau dijelaskan dan disebutkan di dalam kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjalani perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam naik, dalam proses naik ke langit ketujuh itu melewati langit yang keempat dan mendapati Nabi Idris alaihissalatu wassalam berada di sana. Dan ini menjadi tafsiran atau dijadikan oleh sebagian ulama sebagai tafsiran dari kalimat ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami telah mengangkat Idris tersebut pada tempat yang tinggi. Kemudian wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kemudian beliau menyampaikan di sini tentang keutamaan atau keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hambanya Allah Ta'ala dan utusannya Allah Ta'ala.
Ini sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu, ini orang-orang Yahudi yang mereka itu menyepelekan ataupun meremehkan Nabi Isa alaihissalam, ya, mencela dan menjatuhkan Nabi Isa alaihissalam. Maka keyakinan kaum muslimin terhadap Nabi Isa bahwasanya beliau adalah utusan Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh dilecehkan. Demikian pula ini bantahan kepada orang-orang Nasrani ketika kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Dia bukan anaknya Allah, bukan juga Tuhan, ya, bukan juga satu dari 3 trinitas yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Bahkan Nabi Isa adalah hamba Allah Ta'ala, ya, makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Juga di antara keutamaan Nabi Isa alaihissalam, beliau disebut sebagai kalimat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Maryam. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini mendapatkan perlakuan khusus dalam penciptaannya, yaitu beliau diciptakan dengan kalimat kun yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Maryam alaihissalam, ya, dengan kalimat kun, jadilah, lalu kemudian jadilah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran perumpamaannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam penciptaannya, itu seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Ta'ala menciptakannya dengan kalimat kun. Nah, kemudian waruhun minhu, dan Nabi Isa adalah ruh darinya. Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Hanya saja di sini Allah Ta'ala menyandarkan ruhnya Nabi Isa alaihissalam kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk tasyrif, yaitu pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini diantara beberapa contoh Allah Ta'ala memberikan keutamaan yang lebih pada diri sebagian Nabi dan Rasul atas Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya. Maka diakhiri dalam pembahasan kita kali ini, Syekh mengatakan wa anna Allaha faddala ba'dahum ala ba'din wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan kita juga meyakini, membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mengangkat sebagian mereka, yakni dengan beberapa darajat, dengan beberapa tingkatan, sehingga kita kenal urutan-urutan para nabi dan rasul dalam segi keutamaannya. Di sana ada penjelasan dari para ulama bahwasanya nabi yang tidak menjadi rasul, ya, maka nabi yang menjadi rasul lebih mulia, lebih utama daripada nabi yang tidak menjadi rasul. Dan di antara para rasul tersebut ada yang disebut dengan ulul azmi, yang dia itu lebih mulia daripada para nabi dan rasul yang lainnya. Dan dari ulul azmi tersebut ada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang itu lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul ini lebih utamakan sebagian nabi dan rasul atas sebagian yang lain. Dan ini telah Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itulah para rasul, kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian dari penjelasan penulis yang berkaitan dengan al-iman bir rusul, yaitu dalam secara khusus tentang makna al-iman bir rusul. Dan insyaallah taala kita akan lanjut ini membaca keterangan penulis pada permasalahan yang berikutnya yang masih berkaitan dengan al-iman bir rusul. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.